Mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh kasih kemurahan-Mu. Hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, Tuhan berfirman pada kami semua Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan di tahun 2021 ini Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas pemikirannya ini Tuhan, supaya menjadi saluran berkat buat sidang jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Shalom. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya. Ya. Saudara, saya rasanya masih belum terlambat. Saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru tahun 2021. Ya, hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan ya dengan judul Sang Pemenang ya. Akan saya ambil dari kisah Daud ya, yang terdapat di 1 Samuel pasal 7 ya. Ayatnya saya ambil mulai dari ayat 40 sampai 48 ya. Mari kita sama-sama akan baca ya. Ayat 40 dikatakan, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya. Ya, ini tempat batu-batu. Sedangkan umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 41. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinyanya Daud itu karena dia masih muda dan kemerah-kemerahan dan elok parasnya. Ayat 34, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. 44, pula kata orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ya, ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya, 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayat 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ya, saudara, cerita ini sudah sering kita dengar ya, bahkan hafal di luar kepala ya. Ya, di sekolah-sekolah minggu sering diajarkan ya. Tapi mari melalui kisah ini ya, hari ini kita akan belajar ya dari Daud ini ya. Saudara, tahun 2020 sudah kita lewati dengan selamat. Ya, meskipun banyak
tantangan yang kita hadapi, ya. Mungkin ada yang merasakan ya penderitaan yang berat, ya. Baik di dalam keluarga, pekerjaan, dan usaha dan lain-lainnya. Nah, tapi dalam kenyataannya, saudara, ya, sampai hari ini, ya, minggu kedua, ya, bulan pertama Januari, ya, tahun 2021, ya, Tuhan masih memelihara kita, ya, sampai hari ini, ya. Dan itu Tuhan memelihara kita secara luar biasa. Amin, saudara. Ya, kita masih diberi kesehatan yang luar biasa hari ini, ya. Kita masih bisa bekerja untuk mencari nafkah, ya, dan masih mempunyai usaha, ya. Meskipun tidak selancar tahun-tahun sebelumnya, ya. Tetapi patut kita bersyukur pada Tuhan, ya. Kemurahan Tuhan luar biasa atas hidup kita sampai hari ini, ya. Ya. Orang hidup, ya, harus berhadapan dengan masalah, ya. Mau tidak mau ini, ya. Ya. Dan kadang masalah itu datang, ya, tanpa permisi pada kita. Tahun ini pandemi COVID-19 belum berhenti, saudara. Ya, pertanyaannya, apakah akan berhentikah pandemi COVID-19 itu saat di tahun ini, atau ya akan semakin lebih parah di tahun ini? Kita tidak tahu semuanya, ya. Tapi hari Senin yang lalu saya baca dari Jawa Pos, ya, bahwa di Surabaya sekarang, ya, menjadi zona hitam kembali. Ya. Ini yang tidak bisa kita antisipasi. Ya. Saudara, tanggal 1 Januari kemarin, saya punya saudara seiman, ya, ya, dipanggil Tuhan, ya, ya. Awalnya dia merasa hanya diare terus-menerus tidak berhenti-henti, ya. Ya. Tapi pada tanggal 1 Januari jam 5:30, ya, dia dipanggil Tuhan pulang. Ternyata, saudara, dia terpapar COVID-19. Ya. Saudara, ini yang perlu kita waspadai. Ya. Kita tidak bisa memprediksi sampai kapan COVID-19 ini berhenti. Ya. Atau mungkin ada masalah-masalah lain yang timbul, saudara, selain COVID-19 ini. Ya. Ya. Tantangan akan selalu muncul dalam hidup kita selama kita masih hidup. Ya. Yang paling penting, saudara, kita kenali tantangan tersebut sambil kita mengenali, ya, siapa diri kita di hadapan dunia dan di hadapan Allah, ya, saudara. Artinya apa, saudara? Kalau kita merasa bahwa kita ini anak Tuhan, bahwa kita ini orang Kristen, ya, tunjukkan pada dunia bahwa kita punya iman yang kuat, ya, untuk menghadapi tahun 2021 ini, ya. Lewat tantangan hidup yang sedang kita alami atau selalu kita alami, apakah kita seorang pemenang, ya, atau pecundang, ya. Nah, mari lewat cerita di kitab 1 Samuel pasal 17 ini, ya, kita belajar dari Daud, ya, saudara. Bagaimana Daud bisa menang melawan Goliat, ya. Sebab ada banyak Goliat-Goliat yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Ya, tahun 2021 bukanlah tahun yang mudah kita lewati. Ya, mari kita akan melihat, ya, bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menang melawan tantangan, ya, menghadapi tantangan, ya. Ini ada 3P, ya. Yang pertama, ya,
punya persiapan, ya, ayat 40. Ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya ke dalam kantong gembala yang dibawanya. Ya, ini tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin. Ya. Dikatakan di ayat-ayat sebelumnya bahwa Daud menyetujui, ya, bertempur melawan Goliat, dan bahkan dia menolak, ya, persiapan perang yang diberikan oleh Raja Saul. Ya. Dan akhirnya dia memilih menggunakan apa yang ada dia punya. Ya. Ya. Yang menarik dari ayat 40 ini, ya, setelah di ayat 32 Daud menyanggupi berperang melawan Goliat, ya. Dia tidak segera menghampiri Goliat, ya. Namun dia mempersiapkan diri setelah terlebih dahulu, ya. Setelah mengambil tongkatnya, ya, Daud segera, ya, pergi ke sungai yang terdekat, ya. Ya. Yang dia lakukan adalah mencari batu untuk dipakai sebagai senjatanya, ya. Ya. Ini bukan perkara yang mudah dan enteng, saudara, ya. Karena dikatakan bahwa Alkitab mengatakan bahwa Daud mencari batu tersebut dari dasar sungai. Ya. Berarti dia harus menceburkan dirinya untuk mencari batu tersebut, saudara. Nah, kita tidak bisa memprediksi, ya, berapa dalam sungai tersebut, ya. Apakah arusnya kuat atau tidak, ya. Tetapi jika kita melihat, ya, dari lokasi daerah pertempuran terjadi, ya, yaitu di Suko, ya. Itu di ayat 1. Saudara, kita bisa memastikan bahwa Suko ini adalah daerah yang subur, ya, daerah yang luas dan permai. Ya, salah satu kota kuno yang di daerah Yehuda, saudara, yang diperebutkan banyak suku. Karena apa, saudara? Tempatnya luas, ya, dan subur, saudara. Ya, maka bisa dipastikan bahwa Suko adalah, ya, adalah tempat yang dikelilingi oleh sungai-sungai yang besar, ya, saudara. Kita bisa melihat, ya, daerah yang dikelilingi sungai-sungai besar itu pasti daerah yang subur. Betul, saudara? Nah, kalau kita sepakat bahwa sungai-sungai yang mengelilingi daerah Suko ini adalah sungai-sungai besar, berarti kita bisa memastikan bahwa sungai itu adalah sungai yang dalam dan arusnya kuat. Benar, saudara? Nah, kita bisa ambil contoh, ya, seperti di daerah Jawa Timur, ya. Ya, daerah Jawa Timur yang dilewati oleh Sungai Brantas atau Sungai Solo, ya, pasti daerah-daerah yang subur, ya. Ya. Pertanyaannya, apakah Sungai Brantas atau Sungai Solo ini dalamnya hanya setengah meter? Pasti tidak mungkin, ya. Pasti dalamnya lebih dari 2 meter, ya, saudara. Nah, kita akan lanjut, ya. Dan sesampainya di sungai tersebut, Alkitab mengatakan bahwa Daud memilih 5 batu dari dasar sungai tersebut. Suatu aktivitas yang sulit dan memakan waktu, saudara. Ya, Alkitab tidak mengatakan bahwa mengambil batu, namun Alkitab mengatakan memilih batu. Ya. Saudara, memilih batu dengan mengambil batu beda, saudara. Ya, sebab kalau memilih, ya, kalau yang ditemukan itu batu yang tidak bagus atau tidak sesuai dengan yang diinginkan Daud, maka Daud akan membuang batu tersebut dan mencarinya lagi, dan seterusnya, saudara. Nah, saudara, mungkin kita bertanya kenapa Daud memilih 5 batu, ya, dan dipilih lagi, ya. Saudara, kenapa kok tidak lebih dari 5 atau kurang dari 5, ya? Saudara, menurut saya ini adalah suatu, kita lihat kecerdikan Daud, ya. Saudara, Daud pasti mempunyai pikiran kalau 1 gagal masih ada 4.
Kalau yang satunya kena tapi tidak mematikan masih ada 3. Ya. Ini suatu persiapan yang luar biasa, ya, saudara. Nah, kenapa dipilih? Pasti Daud memilih yang sesuai dengan kapasitas umbannya, saudara. Ya, kalau umbannya hanya bisa menampung batu yang sebesar buah jeruk, tidak mungkin dia mengambil yang lebih besar dari buah jeruk. Ya, misalkan besarnya 1 bal voli, ya, tidak mungkin karena jika dia dilempar tidak akan mencapai sasaran, ya. Atau yang lebih kecil sebesar kelereng tidak akan mungkin bisa membunuh musuhnya. Nah, saudara, jadi kita bisa tahu bahwa persiapan yang dilakukan Daud itu benar-benar persiapan yang matang. Ya, saudara, kita masuk dalam pelajarannya kita. Yang pertama, orang yang memiliki persiapan orang yang mempersiapkan adalah orang yang berhati-hati dalam melangkah. Ya. Orang yang memiliki persiapan adalah orang yang hati-hati dalam melangkah. Ya. Contohnya, ya, saya katakan ada satu anak SMP lah katakan, ya, ketika dia menghadapi ujian, ya, pasti jauh-jauh hari dia belajar untuk mempersiapkan ujian itu. Sehingga pada saat dia ujian, dia mendapatkan nilai yang tinggi dan lulus, saudara. Tetapi sayangnya, ya, banyak anak-anak zaman sekarang, ya, istilah zaman now katanya, ya, seringkali berlaku seperti profesor. Besok ujian, hari ini baru belajar. Ya mana mungkin saudara bisa mendapatkan nilai yang bagus atau lulus, ya. Anda harus mempersiapkan ujian Anda jauh-jauh hari dan belajar jauh-jauh hari supaya Anda bisa lulus. Ya. Kalau Anda tidak ingin gagal, maka persiapkan, ya, belajar jauh-jauh hari. Ya. Dalam menghadapi segala masalah kita butuh, ya, persiapan. Ya. Apakah Tuhan dilibatkan? Ya. Yang pertama, apakah Tuhan dilibatkan? Ya, kalau kita dalam kesulitan, ya, pernahkah kita, ya, Anda menghadapi kesulitan dalam pekerjaan? Ya, saya rasa semua orang pasti, ya, bahkan sering, ya, menghadapi kesulitan dalam pekerjaan. Ya, apakah Tuhan dilibatkan? Ya, pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, ya, Tuhan, bagaimana saya harus menghadapi masalah ini? Atau apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Apa yang harus saya putuskan dalam hal ini? Ya. Tetapi seringkali kita, ya, memakai kemampuan kita, ya, kekuatan kita. Ya. Bahkan tidak jarang kita berharap pertolongan dari orang lain. Dan ujung-ujungnya kita gagal. Ya. Saudara, ya, kalau kita bergantung pada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Saya percaya, ya, Tuhan itu tidak akan tinggal diam setiap Anda bergantung pada Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, belajar dari Daud, saudara. Daud setiap dia menghadapi peperangan, ya, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan, akankah kamu serahkan orang Filistin itu di tangan hamba-Mu ini, ya. Dan dia selalu bertanya kepada Tuhan, ya. Dia selalu melibatkan Tuhan dalam masalah yang dia hadapi. Dan biasanya dan sering terjadi atau selalu, ya, dia menang dalam peperangan. Karena apa? Dia melibatkan Tuhan, ya, saudara. Nah, yang kedua, apakah risiko juga diperhatikan? Ya, kalau kita menghadapi masalah, ya, setiap keputusan yang kita ambil, ya, apakah juga dipikirkan risiko-risikonya? Ya, mungkin ada efek-efek yang negatif dari keputusan kita itu. Tetapi jika kita dalam mengambil keputusan itu melibatkan Tuhan, saya percaya, ya,
kita tidak pernah salah langkah, ya. Ya. Saudara, yang kedua orang yang memiliki persiapan adalah orang yang berhikmat, ya. Orang yang memiliki persiapan untuk punya hikmat, saudara. Ya, hikmat dalam mengandalkan Tuhan, hikmat dalam menentukan keputusan. Ya. Ya. Sekali lagi saya tanya, apakah Anda tidak pernah menghadapi masalah di dalam pekerjaan atau di keluarga atau di usaha Anda? Ya. Saya rasa setiap orang pasti mengalami hal seperti itu. Ya. Saya juga sering mengalami hal seperti itu. Sering sekali, saudara. Ya, kalau boleh saya saksikan. Beberapa waktu yang lalu, ya kira-kira antara November dan Desember kemarin, saya mendapat satu job, saudara. Job ini hanya satu unit besar tapi ya, saudara. Nah, saya disuruh membuat pintu sliding, ya, pintu dorong, ya, yang lebarnya itu 8,5 meter, kira-kira dari ujung situ sampai kaca drum itu, ya. Saudara, itu dibagi 6, saudara. Yang 2 buka ke kanan, yang 2 buka ke kiri, yang 1 mati, ya, saudara. Masalahnya apa, saudara? Medannya sangat sulit, saudara. Ya, ya. Dari ujung sampai ke ujung itu bukan keramik lantainya, dari plesteran saja, dari semenan biasa. Nah, itu selisihnya 1,7 mili. Ya, pekerjaan saya selalu pakai hitungan mili, bukan senti. Ya. Itu yang bawah, yang atas 1 senti, saudara. Saudara, sampai anak saya riset itu ngomong, ya apa diterima atau dibatalkan, sulit. Saya katakan nanti dulu, ya, saya pikir dulu, ya. Saudara, akhirnya saya putuskan, ya saya terima, ya, saudara. Namun saya berdoa sama Tuhan, ya, berhari-hari saya berdoa, ya, Tuhan, ini masalah sulit, ya, bagaimana saya bisa menghadapi ini, ya. Hari pertama, kedua, ketiga, tidak ada jawaban, ya. Hari keempat Tuhan jawab, saudara. Seolah-olah Tuhan itu memberi saya hikmat, menuntun saya dalam pekerjaan itu. Dan akhirnya singkatnya Jumat saya kerjakan, yang seharusnya selesai 1 hari, itu 2 hari, saudara, karena sulit. Ya, selesai sudah, saudara. Saudara, pada hari Sabtu saya ketemu Bagas, ya, Bagas juga punya job di sana. Saya katakan, Gas, ini sulit tapi Tuhan sudah selesaikan. Sudah selesai, saudara. Nah, saudara, setiap kita melibatkan Tuhan, pasti Tuhan berhikmat, ya, dalam menghadapi masalah. Ya. Saya percaya Tuhan itu mendengar doa kita. Ya. Ya. Nah, yang kedua, ya, yang terakhir, ya, yang terakhir, orang yang memiliki persiapan adalah orang yang rajin. Ya, ya, saya gambarkan tadi anak SMP tadi, dia rajin, saudara. Ya. Jauh-jauh hari dia belajar, ya, mempersiapkan ujiannya. Itu rajin, saudara. Nah, orang yang rajin itu bukan hobi, saudara. Saya katakan niat dia. Karena ada satu tujuan bahwa dia ingin lulus. Ya. Saudara. Nah, ketika kita menghadapi masalah, apa yang perlu kita lakukan? Rajin berdoa, saudara. Berdoa itu sangat penting, saudara. Ya. Saudara, kalau kita berdoa, itu kita bisa share kepada Tuhan. Tuhan, masalah kita apa? Ya. Pertanyaan saya, berapa kali Anda berdoa dalam 1 hari? Ya. Ya, kadang-kadang makan saja tidak berdoa, saudara. Tidak sempat berdoa. Ya. Tetapi belajar. Kita belajar berdoa kepada Tuhan. Ya. Kita ngomong sama Tuhan. Kesulitan-kesulitan, ya, kita share sama Tuhan. Yang kedua, rajin membaca firman Tuhan. Kenapa saya katakan rajin membaca firman Tuhan? Ya, saudara, ketika kita menghadapi masalah itu biasanya, ya, apalagi kalau masalah itu sulit sekali, ya, biasanya, saudara, ya, pikiran kita itu kacau, ya, bisa stres, bisa kita tidak bisa mikir apa yang harus kita lakukan. Ada rasa takut, cemas, dan sebagainya. Ya. Saya katakan baca firman Tuhan sebelum kita bekerja.
Pagi baca firman Tuhan. Ya tapi jangan hanya satu ayat saudara. Kalau satu ayat kita tidak dapat apa-apa. Minimal satu pasal. Ya. Sebab di dalam satu pasal itu kita akan menemukan ayat-ayat yang menguatkan kita. Ayat-ayat yang mendorong kita, mendukung kita. Ya. Bahkan mungkin satu perikop sebagai contoh. Ya seperti perikop ini. Ya, saudara, perlu kita membaca firman Tuhan setiap hari saya katakan. Ya. Nah, yang ketiga, rajin memberkati. Ya. Saudara mungkin saudara bertanya kepada saya, apa hubungannya rajin persiapan perang kok dihubungkan dengan memberkati? Ya, saudara, ketika kita dalam posisi nyaman, banyak duit, lalu kita melihat ada orang yang perlu ditolong. Nah, kita menolong orang tersebut. Itu bagus, saudara, luar biasa. Tuhan senang. Ya. Itu pun kalau kita mau, kalau kita tidak mau nggak mungkin terjadi, betul? Tetapi di saat kita sendiri dalam banyak masalah, duit pas-pasan, ada orang yang perlu ditolong, saudara. Anda mampu menolong orang tersebut, ya. Itu yang sangat luar biasa. Ya, dahsyat, saudara. Dan itu pasti diingat Tuhan, ya. Berarti kita memiutangi Tuhan, ya. Maka ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, kita dalam keadaan susah, ya. Tuhan yang di surga melihat kita, Dia ingat, wah iya anakku dalam keadaan susah, ya. Aku padahal utang mbak dia, ya tak bayar wis. Ya. Maka pertolongan itu datang, ya. Karena kita memiutangi Tuhan. Ayatnya di Amsal 19 ayat 17. Mari kita baca. Ya. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan dibalasnya perbuatan itu. Luar biasa, saudara. Ya. Nah, saudara, tantangan dan masalah hidup datang tanpa permisi. Ya. Persiapan dibutuhkan untuk kita menang. Benar, saudara? Anda mau menang? Ya. Mari kita persiapkan diri, ya, bersama Tuhan menyongsong tahun 2021 ini, ya, sampai Desember, tanggal 31 Desember. Ya. Saya percaya pasti kita lewati dengan aman. Pasti kita lewati bersama Tuhan. Pasti Tuhan memberkati tahun ini. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu dan kami sudah belajar banyak dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, biar kami boleh mencontoh Daud Tuhan. Setiap masalah yang dihadapi, setiap peperangan yang dihadapi Daud selalu melibatkan Tuhan. Tuhan, kami akan selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Bahkan kami ingin Tuhan, ya, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya Tuhan, kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, pakai kami semua Tuhan, menjadi orang-orang yang Tuhan pilih, menjadi orang-orang yang bisa memberkati orang lain Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi kita di tahun 2021. Kita masuki minggu ke-2, ya. Saya tetap mengharapkan Ibu Bapak tetap bersabar, ya. Ibadah kita masih online, ya. Mengingat juga hari-hari ini Surabaya dan sekitarnya, Surabaya Raya ini zonanya kembali ke arah merah dan arah hitam, ya. Sehingga pemerintah akan melakukan PSBB lagi, ya. Oleh karena itu saya tetap tidak bosan-bosan untuk menyampaikan, ya. Mari jaga kesehatan, ya.
banyak sahabat, teman, tetangga kita yang telah mendahului kita karena COVID-19 ini, ya. Kita kehilangan teman-teman, sahabat yang kita sayangi. Oleh karena itu, saya tetap mengharapkan kita semuanya, jemaat Bethesda Gateway beserta keluarga, ikuti protokol kesehatan, ya. Tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya, dengan sabun, dengan air yang mengalir, dan jauhi kerumunan, ya. Jadi jangan sampai kita ini juga terpapar, ya. Oleh karena itu, saya tetap mengharapkan bahwa jemaat Bethesda Gateway ini dalam keadaan sehat semuanya, ya, kuat, dan hati gembira adalah obat yang manjur. Oleh karena itu, jangan ada yang stres, tetap sukacita. Apapun masalah, mari kita serahkan kepada Tuhan saja. Ya, puji Tuhan. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita tetap juga berdoa untuk anak-anak kita yang masih juga belajar online, supaya tetap semangat, tetap sukacita di dalam menempuh pelajaran walaupun tidak bisa tatap muka, ya. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan doa syafaat dan doa berkat, ya. Mari Ibu Bapak kita kembali bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kami naikkan syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di mana Engkau telah pimpin ibadah kami pada hari ini Tuhan. Engkau pimpin mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, memberkati anak-anak-Mu yang telah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Apapun pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Kami juga mengucap syukur kalau hari ini Engkau sudah sampaikan firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Andri Setianto, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk terus memberitakan kebenaran ini. Berikan kesehatan, sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih, kami terus berdoa untuk umat-Mu, domba-domba-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada pada hari ini. Kiranya Engkau jagai kesehatan mereka, berikan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Semangat untuk terus mengiring dan melayani Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan apapun, Tuhan berkati. Terima kasih, memberkati juga domba-domba-Mu, baik yang mengikuti ibadah pada hari ini, mungkin yang sedang bepergian, Kau juga jagai, lindungi mereka Tuhan. Terima kasih, memberkati juga usaha, pekerjaan anak-anak-Mu di masa pandemi ini, kiranya Engkau tetap memberkati mereka, sehingga semuanya dicukupi oleh berkat Tuhan. Saya berdoa bagi mereka yang sakit, yang putus asa, yang punya masalah, kiranya Tuhan Yesus, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu, Tuhan, Gereja Bethesda Gateway, dimanapun berada,
Tuhan juga memberkati. Terima kasih. Lalu kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Engkau memberkati para pemimpin kami mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kami juga tetap berdoa untuk rencana vaksinasi Tuhan masyarakat Indonesia ini kiranya boleh berjalan dengan lancar sehingga pandemi dapat segera teratasi Tuhan. Terima kasih, saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Sebelumnya Tuhan kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, mari kita angkat kedatangan kita. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, mari terima berkat dan damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.